Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari jurusan Tata Busana kelas 11. Siapakah dia? Inilah Anya. Selamat datang Anya. Iya, selamat datang. Oke Anya, terima kasih untuk kedatangan Anya pada hari ini. Anya ini sangat susah untuk diajak podcast ya, karena kesibukan latihan fashion dan lain sebagainya, dan kali ini bisa meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Seperti apakah Anya ini? Prestasinya seperti apa? Kita tanya-tanya. Oke, Anya, bisa perkenalkan Anya itu aslinya dari mana? Sekolahnya dari mana? Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wabisania Kamalatsa, biasa dipanggil Anya. Saya sendiri asli dari Bojonegoro. Saya kelas 11 DPP 2 atau Desain Produksi dan Busana. Oke, jadi beliau itu masih kelas 11 Tata Busana ya. Benar. Luar biasa ya. Jadi Anya ini sangat menyukai dalam dunia fashion ya. Tapi sebelumnya dulu ya, Anya ini senang dunia memilih jurusan Tata Busana itu sebenarnya atas dasar apa? Apakah keinginan sendiri atau mungkin pengaruh dari orang tua atau siapa? Yang pertama, sebelumnya saya tidak memilih jurusan ini ya Bapak. Sebelumnya saya ingin memilih SMA jurusan IPS. Saya berada di sini karena pengaruh kakak saya sendiri dan orang tua, karena kakak saya suka di bidang fashion, lalu ngasih tahu saya, Bapak, kayaknya kamu cocoknya di sini Anya, sama seperti saya, dan akhirnya saya sendiri memilih di sini. Begitu. Oke, jadi berarti berdasarkan ini ya, saran dari mbaknya ya, karena sebelum juga mbaknya itu lulusan dari SMK Negeri 1 Borno juga dan jurusan yang sama, yaitu Tata Busana. Benar sekali. Yang namanya itu adalah Jenny Love. Betul ya? Betul. Ya, dan Jenny Love ini juga salah satu alumni yang luar biasa ya, punya prestasi dalam dunia fashion ya. Dan Anya sebagai adiknya itu mengikuti jejak dari mbaknya sampai sekarang. Benar. Nah, dan Anya ini akhir-akhir ini juga mengikuti extra fashion ya. Benar extra sekali. Fashion. Dan yang melatih itu siapa? Yang melatih dulunya itu alumni sini SMK, namanya Nur Fadila, pastinya Bapak tahu dong. Ya betul, alumni Benar. ya, baru lulus kemarin. Dan yang sekarang 2025 itu saya yang memegang dan saya yang melatih. Wow, jadi baru kelas 11 tapi sudah dipercaya menjadi koordinator ya. Benar. Karena prestasinya luar biasa. Nah, Anya sendiri ini sudah mengikuti banyak perlombaan dalam dunia fashion. Bisa disebutkan Anya ini sudah berapa kali, dan pertama kali mengikuti lomba fashion itu sejak kapan? Saya mengikuti lomba fashion ini sejak saya masih kelas 8 SMP dengan acara-acara fashion di dekat sini. Iya. Terus saya Terus saya mengikuti ajang duta ini juga masih kelas 10 ya. Iya. Saya mengikuti lomba-lomba juga di kelas 10 yang lombanya itu wah banget Bapak. Dan tentunya di Kabupaten Bojonegoro, yang saya paling suka itu pas saya menjadi duta putra putri batik, karena itu the first time for me, karena saya dulunya tuh pengen banget jadi duta itu loh Bapak. Oke. Dan akhirnya saya disuruh dan saya dipilih menjadi perwakilan dari SMK Negeri 1 Borno, yang akhirnya saya mengikuti ajang duta ini. Ajangnya sendiri putra putri batik. Begitu. Oke, waktu itu Anya mengikuti duta batik itu waktu itu kebetulan ini ya, tuan rumahnya di SMK Negeri 1 Borno sendiri ya. Benar. Nah, dan waktu itu meraih juara berapa? Saya masuk di top 6 dan juara 4. Lalu saya memenangkan juga tes bakat dari putra putri batik. Oke, Iya. Nah, pada saat itu dari proses di ajang itu
apakah ada proses seperti seleksi dari tahap pertama, tahap kedua itu bisa Pastinya dijelaskan? ada Bapak. Yang pertama itu tahap pertama kita tes tulis dari 158 anak. Ya. Ya, itu tes tulis yang dipilih hanya 50 ya. 60, sorry. Terus lanjut tahap 2 ada tes bakat dan lain sebagainya, itu dipilih menjadi 50, lalu ada seleksi lagi. Ada seleksinya itu ada kelas model dan lain sebagainya, itu dipilih 20 lalu menjadi 15, 10 top 6 dan top 3. Wow, Begitu. jadi prosesnya sangat panjang. Itu proses seleksi itu hanya di SMK Negeri 1 Purno saja atau dari mana saja? Di mana saja dong Bapak? Tentunya dari Bojonegoro ya Bapak, karena ini kan Putra Putri Batik Bojonegoro 2025 yang tentunya harus asli Bojonegoro yang ikut. Oke, luar biasa ya. Jadi sudah banyak sekali ya lomba-lomba yang sudah diikuti Anya ini ya. Iya. Nah, apa sebenarnya tips ya Anya pada saat mengikuti lomba? Karena kan pada saat kita lomba itu dibutuhkan percaya diri tinggi dan bisa menghilangkan rasa grogi sehingga Anya bisa mengikuti lomba itu dengan lancar. Kira-kira apa tips Anya sendiri? Yang pastinya itu kita harus tenang, relax, dan confident atau percaya diri ya Bapak. Karena itu sangat penting pada saat kita show di depan semua orang itu. Rasanya itu sangat grogi dan nervous sekali. Yang kunci utamanya kita supaya tidak nervous atau grogi itu kita harus tenang. Ya, terus dianggaplah semuanya itu tidak ada, karena pada saat kita menganggap itu semua ada, pastinya kita sangat grogi. Wow, luar biasa ya. Jadi kita melihat ya, seperti kita lihat ya, Anya ini komunikasinya sudah sangat bagus, sudah sangat tertata. Dia sudah punya ilmu tenang ya pada saat berbicara, kemudian juga bisa action pada dunia fashion. Nah, kira-kira pada saat dunia fashion itu ya, Anya kan sudah istilahnya sudah mengetahui ilmu tentang catwalk begitu ya. Iya, bagaimana cara berjalan yang benar, yang feminim. Kira-kira apa hal yang sulit ya dari cara berjalan catwalk itu menurut Anya? Menurut saya sendiri, hal yang paling sulit itu pada saat kita show memperagakan busana yang ada cara muter itu loh Pak. Oke, cara muter itu sangat sulit sangat ya? sulit karena kita kan memakai heels yang sangat tinggi. Betul. Tentunya pada saat muter, kalau tidak ada tips atau tata cara yang benar, kita akan kesengklek. Iya betul, akhirnya jatuh dan aduh, bisa bikin malu begitu ya. Betul. Apakah pernah begitu di suatu saat gitu, pernah sampai? Alhamdulillah saya tidak pernah Tidak Bapak, pernah, dan ya? jangan sampai ya Bapak. Luar biasa. Iya. Oke, ya nanti mudah-mudahan nanti untuk perlombaan selanjutnya Anya bisa lancar mengikuti lomba. Amin. Dan bisa juara 1. Amin. Dan waktu kemarin lalu Anya sudah sempat hampir ya nyaris ya juara 2 di ajang dunia fashion. Gaun. Apa waktu itu? Di mana? Waktu itu ada di Bojonegoro, di Govan tentunya. Itu Putri Kebaya Dia. yang tentunya kita harus menggunakan kebaya. Pada saat itu saya kalah dari MAN 1 Bojonegoro karena persiapan saya kurang, prepare saya kurang Bapak. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau semisal waktu itu kalau Anya sudah bisa mempersiapkan lebih lama, bisa-bisa nanti Anya Iya, juga karena sudah persiapan sendiri itu minimal seminggu Bapak. seminggu. Oke. Biasanya dalam persiapan itu, latihan itu apa sebenarnya yang biasanya Anya persiapkan? Apakah harus mengatur pola kesehatan, pola makan, pola? Benar. Pola Seperti makan harus dijaga ya Bapak. Terus persiapannya mestinya kita tinggal busananya. Kita mau pakai apa? Persiapan jalannya bagaimana? Cara memperagakan busananya, terus cara posenya. Ya, begitu Oke. Bapak. Oke, nah jadi
Target nanti untuk yang terdekat ini, Anya ini kan sebentar lagi mungkin ada lomba yang akan diikuti Anya sendiri ini. Ada dong. Targetnya kapan? Targetnya lomba nantinya kapan? Nanti targetnya mau juara, ambil target juara 1 kah atau bagaimana? Bisa diceritakan? Tentunya kalau ngomongin soal target, mestinya kita selalu berharap untuk menjadi juara 1 ya Bapak. Oke. Iya, tetapi itu qadarullah. Dan saya akan mengikuti acara selanjutnya itu pada bulan depan, yang sepertinya akan menggunakan kebaya lagi dan bawahan batik Bojonegoro. Itu sepertinya Bapak. Tidak tahu kedepannya seperti apa. Oke, baik. Kita sudah tidak terasa sudah banyak cerita tentang prestasi yang sudah diraih oleh Anya sendiri ini. Anya, apakah punya pesan untuk teman-teman siswa di SMK Negeri 1 Purna, terutama untuk tata busana? Pesan saya sendiri, jika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian jangan malu. Tunjukkan saja, karena confident, percaya diri itu sangat penting di dalam diri kalian sendiri. Jadi pada usia-usia muda ini kalian harus menunjukkan prestasi kalian, karena pada saat tua nanti saya tidak tahu itu akan mengalami seperti apa ya. Bisa saja pas di usia muda kalian tunjukkan bakat kalian, pas di usia tuanya nanti kalian tidak akan menyesal, dan kalian akan punya cerita tersendiri dari masa-masa muda kalian ke anak-anak kalian, seperti itu. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan itu adalah kalian harus percaya diri dalam hal apapun. Begitu Bapak. Oke, baik. Itulah pesan dari seorang Anya ya. Jadi tetap percaya diri mumpung masih muda. Iya. Supaya kalian tetap bisa berprestasi apapun bakat kalian. Oke, terima kasih untuk Anya untuk podcast kita hari ini. Kita tutup podcast kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan bersama tamu-tamu yang lain. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.